kaos kakinya itu range-nya itu mulai dari 700.000 per pasang. Gue kayak, ya gue happy sih sama, gue beli by the way, gue ambil kaos kakinya. Gue memang happy sama kaos kakinya, tapi ini bisnis bukan untuk bio Instagram. Biasanya kan ada tuh yang apa, founder of apa gitu loh. Bodo amat deh ini bisnis ada cuan ada enggak, bodo amat, yang penting keren. Ya, yang penting ada. Kita tuh pernah dapat DM gitu ya, ditanyain gitu loh, ini pengirimannya dari Jakarta bisa nggak gitu loh, tapi pakai bahasa Inggris gitu loh. Atau dia tanya, ada juga orang yang tanya, maksudnya kayak ini kirim ke Indonesia berapa lama ya? Nah, gitu loh. kan. Dikiranya ini dari Jepang gitu loh. Tapi ya sekarang kita kedatangan Mas Friendly, salah satu, mungkin satu-satunya ya, foundernya ya? Satu-satunya. Solopreneur soalnya. Ya, solopreneur dari Myojin. Myojin ini sebuah brand fashion tapi cukup unik nih. Brand fashionnya kategori spesifik untuk alas kaki ya Mas ya? Alas kaki, betul. Alas kaki dan kalau nggak salah ada towelnya ya? Iya, ada handuk. Oke, thank you Mas Friendly Thank you. buat udah datang ke undangan kita ya gitu. Mas, siapa sih lu? Bisa dijelasin nggak background lu sebelum lu ngedevelop Myojin ini gitu? Oke, wah sebenarnya baik banget sih ya. Maksudnya background gue adalah orang Markom sebenarnya. Orang Markom, brand consultant juga gitu kan ya. Tapi sebelum Myojin ini gue udah cobain banyak bisnis juga sih gitu loh. Mulai dari F&B juga udah pernah ya kan. Mulai dari apalagi ya, itu retail juga pernah ya kan. Ceramic wear, dinnerware gitu udah pernah juga gitu. Sampai akhirnya ke Myojin. Myojin, alas kaki. Apa yang membuat trigger lu tuh kayaknya ini nih gitu, setelah lu F&B kan. F&B itu kan gue bilang bisnis yang operasional 24 jam bisa dibilang gitu, capek banget gitu. Terus sempat ke clothing ya tadi ya? Bukan, dinnerware. Oh, dinnerware. Jadi piring-piring keramik gitu. Piring-piring keramik ya, sempat ke home and living lah home and living, gitu. betul. Sempat ini, dan sekarang ini bisnis ke sekian lah ya. Kesekian kalinya. Sekian alas kaki starting dari tahun 2022 itu kita mulai, tapi diseriusinya 2023. 2023. So far sampai ini berarti sekitar 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun lah. Oke. So far setelah ini so far so good gitu. So far so good. Kalau misalnya Mas Andra tanya tentang triggernya, sebenarnya gini sih Mas, saya perantau juga dari daerah. Terus pas COVID, bisnis saya yang sebelumnya di daerah itu quote unquote bangkrut lah. Ya kan, bangkrut. Terus saya pindah ke Jakarta. Tahun 2020 pindah ke Jakarta. Nah, mulai tuh bisnis home and living. Saya sama partner ya, kita bertiga ya kan. Kita jalanin jualan piring keramik piring-piring gitu. itu ya. Ya kan. Karena kan pada saat itu trennya lagi di rumah aja. Ya kan, pada di rumah aja. Restoran, kafe nggak bisa buka nih, ya kan. Akhirnya ya udah gitu loh. Kita pengen orang-orang makan di rumah tapi tetap estetik gitu loh. Vibes-nya tetap mirip restoran gitu. Biar lebih waras lah. Itu. Dan memang secara data juga kita lihat tren properti meningkat pada saat itu ya. Ibaratnya teman-teman yang kos-kosan gitu ya, jadi pengen punya studio apartemen ya kan. Karena tadinya mereka 9 to 5-nya kerja ya kan, pulang ke kosan, pulang ke apartemen cuma buat tidur. Akhirnya pada saat itu gue pengen invest more di living gue, jadi ya sewa yang lebih gede gitu kan. Karena mereka juga kerja di sana gitu. Terus long story short, pas 2022 itu kan pandemi udah mulai turun tuh. Mulai turun ya kan. Seiring berjalannya waktu ya retail kita juga quote unquote turun nih B2C-nya ya kan. Memang kita shifting ke B2B sih sebenarnya. Tapi ya, aku bisa ngomong tuh B2B udah ada pemain gedenya semua. Akhirnya aku pribadi pikir lagi nih gitu loh. Apa ya? Gue mesti shifting kemana ya? Ya kan? Terus gue ngeliat trennya lagi kayak, ini kan pada udah nggak di rumah aja nih. Udah pada kuliah, udah mulai sekolah, udah mulai ngantor. Mereka butuh apa ya? Oh, butuh sebenarnya sepatu juga sih ya, sepatu sandal juga gitu kan ya, sama baju ya kan. Tapi kalau gue bilang kalau misalnya baju udah kebanyakan kompetitornya, kalau sepatu ya gue ngerasa
inventory gue bakal ribet banget, ya kan, sizing kan ya. Cowok cewek beda, ya kan, terus warna size sekian gitu kan, wah gila gue butuh gudang segede apa, ya kan, gue butuh, wah operasionalnya bakal ribet gitu kan. Terus gue pikir lagi, oh why not socks gitu loh, karena pada saat itu tuh saya bilang belum ada pemain yang spesifik ya. Yang spesifik banget. Kalau misalnya kita ngomong pemain gedenya mungkin kayak brand-brand multinasional kayak Uniqlo, H&M gitu ya. Tapi mereka bukan selling point-nya bukan di situ. Betul. Gitu, fokusnya gitu. Bukan di sana. Makanya saya pikir oke lah socks lah. Terus inventory juga lebih nyaman ya. Lebih simple ya. Bener. Terus banyakan kan kaos kaki itu unisex. Banyakan unisex, cowok cewek sama, terus size juga rata-rata dari usia 5 tahun aja bisa pakai sampai size kaki 43, 44 tuh bisa pakai. Jadi inventory-nya tuh enak banget lah di sana. Oke, jadi bisa gue rangkum ini lu karena tahu ini lu ya ini berangkat dari pebisnis yang tahu capability. Iya. Gitu. Lu ya kan capability lu mampunya di sini, makanya kan harusnya sebenarnya bisa aja lu bikin sepatu gitu, tapi karena lu riset ternyata ya seribet ini sendiri ya, yang ada fokus inventory aja, nggak fokus jualannya gitu kan. Gitu. Akhirnya itu lo memutuskan untuk meminimize untuk secara operation. Jadi ketemulah kaos kaki ini ya. Sama gitu. Juga ya saya pribadi demen juga sih sama kaos kaki gitu loh. Kayak unik tuh kalau orang-orang yang suka kaos kaki. Tapi emang enak sih di rumah pakai kaos kaki sih. Iya. Gue tuh tiap tidur tuh pakai kaos kaki, Mas. Tidur di rumah ya kan seringnya ini ya WFH ya, kerja di rumah. Ya udah gitu loh. Padahal lantai gue udah parket, udah kayu gitu kan ya. Tapi tapi tetap gitu loh. Maksudnya berarti faktornya itu bukan karena dingin gitu loh, tapi karena memang nyaman. Nyaman ya. Iya. Emang ada beberapa tuh gue pun juga suka kaos kaki gitu, maksudnya makanya kan ada beberapa ini gue ngeliat gue selalu kaos kaki tuh selalu concern gue untuk memakai sesuatu gitu. Mungkin sebagian apalagi sekarang mungkin orang udah mulai memikirkan mix and match fashion itu dengan kaos kaki gitu. Kalau dulu kan karena ketutup nggak begitu ke notice gitu. Tapi sekarang udah mulai udah bisa di mix lah dengan sepatu, dengan shortsnya gitu. Bener. Nah ini yang banyak orang ini juga salah satu filosofinya ya. Kenapa gue bisnis kaos kaki? Gue ngerasa kayak gini loh, Mas. Kita analogikan ke makanan gitu ya. Kita makan pempek misalnya ya. Orang banyak cari mana nih pempek yang enak gitu loh. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang nge-upscale rasa pempek itu kan sebenarnya cukonya. Begitu juga dengan siomay gitu loh. Ya kan orang kayak pengen yang siomaynya ikannya banyak yang enak gitu loh. Mereka lupa loh saus kacang itu juga berpengaruh. Itu kan kayak di industri kita sekarang ya. Orang-orang pada kayak gue pengen sepatu yang nyaman, sandal yang nyaman. Mereka lupa kalau yang sentuhan langsung itu sebenarnya ya kaos kaki gitu loh. Bener kayak pecel ayam lah ya contohnya ya. Betul. Yang di ini sambelnya justru kan gitu. Ya kadang-kadang ini sih sebenarnya itu kepikiran gimana bro? Itu analogi itu maksudnya. Mungkin karena gue kalau yang kepikiran gini. Jadi gue pernah ke Palembang gitu ya. Terus ya ini kita keliling lah nyari pempek gitu ya. Kan katanya Palembang kota pempek gitu. Kita cobain satu-satu. Akhirnya keluar review pribadi ini ya, Oke, yang ini pempeknya enak, tapi cukonya nggak enak. Yang ini cukonya enak, tapi pempeknya enak gitu kan. Akhirnya ketemu di titik tengah, brand A nih gitu ya. Brand A ini yang pempeknya sebenarnya nggak gitu-gitu enak-enak banget gitu loh. Tapi cukonya enak gitu loh. Ya di sana jadi kayak conscious aja. Ini mirip nih sama kaos kaki nih gitu loh. Ya bener sih itu ada juga waktu itu kan ini cerita dikit ya. Kayak anak Jubelio juga orang Palembang gitu kan. Palembang ada Jambi lah gitu. Datang bawain pempek gitu. Tapi emang cukonya itu dia nyokapnya bikin sendiri gitu karena
kekuatannya emang justru bener di cuko sih. Nah itu analoginya masuk ke ya ini make sense sih gitu. Ya maksudnya nggak semua orang ini ya, maksudnya berlomba-lomba yang lagi happen itu apa, gitu. Nggak memikirkan balik lagi capability kita semana sih, gitu. Jadi bisnis kadang kan orang bisnis yang penting keren-kerenan aja gitu. Padahal berdarah-darah di belakangnya, gitu. Oke, kenapa Jepang? Ini Myojin kan identik dengan Jepang banget nih. Bener. Gitu. Apa emang bener kalian emang mengarah look-nya ke Jepang atau ini brand Jepang sebenarnya? Myojin itu lokal brand, tapi terinspirasi dari Jepang. Namanya sendiri kan Myojin. Myojin itu kan artinya ini ya, dewa cahaya. Dewa cahaya. Dewa cahaya. Aku baru tahu jadi, iya, artinya dewa cahaya. Jadi kita fokus ke ibaratnya enlightenment ya kan. Cahaya. Lu apa ya? Ibaratnya desain-desain kita itu kayak lu bakal bisin gitu, terlihat gitu kan. Highlight lah ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Jepangnya itu awalnya itu memang kita datangin produk dari Jepang. Awalnya ya kan kita kerjasama dengan pabrikan di sana. Cuma sering berjalannya waktu memang nggak bisa dipungkiri ya, harga China mendominasi gitu kan ya. Akhirnya ya udah sekarang kita mix gitu loh. Ada China, ada Jepang, ada Korea. Sama lokal. Oh, berarti supply chain sekarang di mix ya? Di mix. Di mix. Kita nggak bisa hanya berpangku sama si Jepang aja karena ya boncos bos. Iya benar. Make sense karena market kita jualnya market di Indonesia yang mix and match juga. Bener. Gitu. Jadi ya berarti lu semua level lu makan ya target marketnya? Kalau yang middle up banget enggak sih. Kita lebih ke middle aja. Di middle ya. Di middle. Emang ada kaos kaki middle apa ya bos? Ada. Jadi ada ya? Nah, ini gue tuh tahun lalu ya, gue tiba-tiba di approach sama pabrikan lokal. Dia sebenarnya pabrikan lokal, ya kan, tapi dia nggak pernah produksi untuk brand lokal. Jadi marketnya itu semua ekspor, ya kan. Dia juga orangnya super duper idealis lah, ya kan. Jadi waktu cerita juga, iya kita mesinnya bukan mesin Asia ya, kita mesin Itali semua, ya kan. Mesin Asia kita cuma ada satu dari Jepang gitu, sisanya Itali semua. Nah itu dia jual kaos kakinya itu range-nya itu mulai dari 700.000 per pasang. Gue kayak, ya gue happy sih sama, gue beli by the way, gue ambil kaos kakinya. Gue memang happy sama kaos kakinya, tapi bisnisnya gimana gitu loh. Kan kita nggak bisa idealisme bikin kayak gini, tapi akhirnya nggak ada yang beli gitu kan ya. Nah itu tuh ibaratnya lu mau yang eksotik yang ibaratnya kan ada kulit kayu eukaliptus gitu ya, dibikin kaos kaki itu bisa. Itu kan memang nature-nya memang menghangatkan. Nah itu bisa tuh sama dia tuh. Oke, gue baru tahu sih itu. Kaos kaki 700.000 itu high end banget ya? Itu minimal. Dia starting from 700.000. Oh, ada sampai paling mahal berapa bro? Jutaan. Berapa harganya? Yang di dia tuh kalau nggak salah 2 apa 3 gitu. 2 atau 3 juta. Iya, gitu. 2 atau 3 juta. Bedanya apa sih, Bos? Ini kan maksudnya ini kita awam nih. Kaos kaki kan biasanya emang ya itu maksudnya sebagai alas kaki sebelum pakai sepatu aja gitu. Nah, sebenarnya gue juga jadi menarik nih. Maksudnya manfaat kaos kaki itu apa sih? Lu pasti riset dong kan sebelum bisnis ini nggak hanya dari warna gitu kan. Warna mungkin jadi salah satu selling point juga, tapi kan untuk secara keseluruhan general manfaatnya apa sih bos kaos kaki itu? Sebenarnya sih banyak yang ngeklaim manfaat kesehatan apa segala macam sih, gue nggak gitu percaya ya sebenarnya ya. Itu naturally aja. Misalnya, kalau misalnya ngedifferentiate kenapa dia bisa semahal itu, yang pasti dari bahan bakunya. Misalnya biasanya yang materialnya eksotik itu pasti lebih mahal. Misalnya dari bulu apa gitu ya, bulu angsa gitu. Enggak angsa sih, apa? Bulu apa ya yang kayak lamas itu loh. Oke. Nah, gue lupa nama binatangnya tapi bulu lamas gitu ya. Atau kashmir gitu-gitu. Nah, itu biasanya kan mahal ya kan. Atau yang kulit-kulit kayak eukaliptus gitu loh. Itu yang memang kalau misalnya di ngomong manfaat kesehatan mungkin karena dia nature-nya menghangatkan. Jadi secara natural ya, kalau kaki lu dingin terus kan juga nggak bagus gitu loh. Bener bos gitu. Jadi kalau gue sih mikirnya ya salah satu kenapa pakai kaos kaki pertama ya kalau pakai sepatu supaya nggak jamur gitu kan. Gitu. Karena kan kalau langsung ke sepatu kan
ya kotor atau gimana kan. Terus yang kedua karena menurut gua saraf tuh semua kan di kaki, Bos. Gitu. Jadi itu sih kenapa reasonnya gue jujur dari dulu suka kaos kaki gitu. Jujur emang apa ya, gue nggak bisa kalau pakai sepatu langsung tanpa alas gitu. Jadi emang mau pakai apapun gue selalu pakai kaos kaki ya gitu. Kecuali sepatu sendal ya. Gitu. Sepatu sendal masih bisa gue, tapi kalau sepatu yang nutup itu selalu pakai kaos kaki sih gue gitu. Karena ya tadi itu sih gitu. Ya takutnya kan nggak ada yang tahu ya bakteri atau gimana. Dan saraf semua di kaki ini gitu. Di rumah pun gue maksudnya ya pakai sendal juga gitu karena ya itu udah tua kan. Nah sama kalau mekanisme pembuatannya biasa tuh berapa banyak jarum itu berpengaruh. Gitu. Makin rapat si kaos kakinya. Makin rapat itu makin mahal ya kan. Kalau Myojin sendiri kita jujur aja kita bukan target yang sana gitu loh. Kita nggak yang pakai eksotik apa segala macam. Kita cukup dengan misalnya cotton-nya itu kita pakai yang long staple. Cotton long staple. Jadi itu sensasinya lebih halus. Lebih halus di kulit, nggak tusuk-tusuk. Biasanya kan ada yang suka patah tuh. Kalau misalnya dilihat tuh ya, cotton-nya tuh sebenarnya suka patah. Itu nggak kasat mata. Kita mesti ngelihat banget gitu ya. Jadi pasti pegang tuh kayak berbulu. Ada ini nggak? Coba kita ini nih. Yang ini bukan? Bukan, yang ada yang pendek. Nah, coba. Nah, misalnya kayak gitu. Yang pink ya? Boleh. Yang pink banget ini. Sorry. Nah, ini by the way ini lucu nih. Ini namanya double down. Jadi pas dipakai tuh sensasinya kayak model 2 gitu. Nah, stylenya dapet ya kan. Nah, biasanya kalau misalnya yang nggak long staple itu ya pas dipegang tuh suka ada rambut-rambutnya gitu loh. Ini gue by the way gue Myojin juga nih ya. Itu beda. Jadi biasanya tuh beda bahan, beda karakter dari si materialnya itu. Sorry kayak kaos gak fittingnya? Mungkin mirip kali ya. Mirip ya. Soalnya kan kalau kaos kan kalau gue ya jujur gue nggak peduli brandnya, yang penting fit tahu badan gue. Gitu. Mungkin kaos kaki kayak gitu juga gak? Kaos kaki kayak gitu juga. Kayak gitu juga ya. Oke. Fitting material gitu kan ya. Ibaratnya kan ada orang ketika kita pakai kaos kaki yang polosan ya kita nggak mau berbulu. Ya kan? Kalau mau berbulu sekalian kita punya juga tuh yang berbulu tuh. Ada tuh. Kayaknya ininya ya. Target marketnya cewek soalnya. Ini beneran bulu. Nah, ibaratnya tuh kalau mau bulu sekalian. Kan kalau mau wool sekalian. Ini wool nih ya. Ini yang wool. Kayak gitu kira-kira. Jadi memang materialnya bermacam-macam sih. I see. Ini gue pegang. Ya. Kalau yang ini berbulunya kayak apa ya? Berudul gitu ya. Gitu. Tapi ini ya emang ini deh. Coba aja lu beli deh. Coba langsung deh lu cobain bener gitu. Kalau ini biasanya untuk ya di rumah ya. Di rumah atau buat photoshoot ya. Iya, photoshoot. Buat ini sih gitu. Range berapa, Bu? Ini lu harga? Range-nya harganya kita rata-rata basket size. 30 sampai 50 ribu. Serius? Make sense lah. Make sense banget gitu. Itu nggak rugi? Ya inilah ya saya sih mainnya quantity ya. Main quantity ya. Berarti tipis ya sebenarnya ya. Gitu. Tapi maksudnya dengan kayak itu yang tadi yang bulu itu berapa tuh yang tadi? Sorry. Itu 38 ribu. 38 ribu. Lah masih ini gitu. Iya. Maksud gue dengan itu kan bisa dibilang fashion ya. Kalau fashion kan udah termasuk hobi menurut gue ya. Kalau orang udah menyentuhnya udah fashion terus udah dalam, menurut gue udah hobi itu kan pasti mindsetnya udah menghamburkan uang gitu kan, mau gitu. Tapi produk lu ini sebenarnya udah masuk ke hobi, Bos, menurut gue gitu. Karena dari color yang gue lihat ya, maksudnya dari website lu kemarin, produk-produk lu, terus dari material dari produknya itu gitu. Sebenarnya udah ke hobi, tapi lu segmennya main di ini ya, gitu. Sebenarnya lu ada potensi sebenarnya main di atas. Sebenarnya, makanya gitu. banyak customer kita tuh, kan gue sering ngobrol juga nih sama customer gitu loh. Jadi katanya pas lihat Instagram kita, kayak wah ini pasti mahal nih. Terus pas ngeklik linknya, masuk ke website kita, kayak
ternyata murah ya. Akhirnya jadi beli gitu loh. Oke. Sorry bos, ini dengan branding lu yang tadi lu bilang kan, dengan fit lu itu orang ngelihatnya kayak premium lah, gitu. Itu jadi bottleneck gak sih? Orang jadi takut untuk ngeklik. Ada potensi. Ada potensi sebenarnya. Tapi so far minor lah ya. Minor, karena kan sebenarnya kita juga mainnya di market offline juga kan ya, gitu loh. Kita join pop-up juga. Pop-up market ya. Pop-up market gitu. Oh berarti sekarang kanalnya di online. Di online semua. Omni channel kayak Jubelio. Pop-up market eksis juga berarti ya? Eksis. Jadi online masuk, offline masuk, di e-commerce masuk, website kita sendiri juga kita masuk. Berarti startingnya tapi online? Startingnya online. Online. Sekarang vibe-nya gitu ya? Online, terus pop-up market, misalnya udah mendapatkan customer experience, store. Iya, permanent store biasanya. Iya, kayaknya udah mulai flow-nya ya berubah lah, digitalisasi. Dulu kan kayak offline dulu, online gitu kan, belum ada bazar malah pop-up market gitu. Gitu. Tapi so far sekarang pop-up market itu berapa ya? Bisa dibilang dalam setahun berapa, Bos? Berapa kali ya? Benar-benar tergantung banget sih, tapi rata-rata sih 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali. Di nggak Jabodetabek aja kan, luar juga ikut. Mostly Jabodetabek. Mostly Jabodetabek. Oke, jadi kayak event-event gede kayak Bright Spot gitu-gitu. Semasa yang terakhir. Oh, semasa. Oh, gede, lumayan semasa juga gitu. Itu penjualannya oke. Atau emang cari customer experience aja? Nah, ternyata oke. Nah, itu gue bilang makanya sekarang itu kaos kaki itu fashion udah menjadi apa ya, satu yang bisa dibanggakan gitu. Nggak hanya jeans aja gitu kan, gitu. Nggak ya jadi aksesoris yang bisa orang mau dinotis kaos kaki gue nih gitu. Jadi kayak menurut gue oke sih. Kompetitor banyak, Bos. Kompetitor kayaknya nggak begitu ya. Nggak begitu. Sebenarnya masih blue ocean banget ya kan. Ya paling kalau misalnya kita ngomong kompetitor ya sama yang ini ya, yang dia memang bukan spesialis di sana. Oke, brand-brand yang udah ada apparel tapi ada aksesorisnya. Tiba-tiba dia tambahin kaos kaki gitu loh. Oke. Ini lu hanya kaos kaki aja atau ada kategori lain? Sama handuk? Sama auto handuk ya, gitu. Kenapa handuk lagi? Kenapa handuk ya kan? Simple. Sebenarnya memang again ya, kita selalu fokus di kaos kaki. Myojin itu daily socks namanya, Myojin daily socks gitu ya. Ini tulisannya daily socks gitu loh. Ini bahasa Jepangnya daily socks ya. Gue nggak paham sih, tapi daily socks. Oke. Iya kan. Nah, kenapa kita masuk ke handuk juga? Ya again gitu loh. In the end ini bisnis ya Mas ya. Bisnis harus realistis gitu loh. Saya pikir gini, kalau misalnya saya jualan kaos kaki doang di pop up market gitu ya. Tahu sendiri ya, rental pop up market nggak murah ya kan, belum lagi booth-nya, belum lagi SPG-nya dan lain sebagainya. Kayaknya dengan saya yang mau mempertahankan produk Myojin bisa untuk semua orang di harga seperti ini, agak susah untuk per kepala itu belanja sampai jutaan. Iya kan? Paling orang belanja misalnya berapa sih? 5 pasang gitu ya. 5 pasang taruhlah produk saya misalnya harganya 50.000 gitu ya. Paling 250 satu kepala, ya kan? Saya pikir saya perlu ada produk support, nih, ya kan, support supaya at least satu orang basket size-nya bisa 1 juta. Kurang lebih lah ya estimasinya. Terus dipikir lagi nih, apa nih barang yang kira-kira masih bisa masuk nih, sama-sama comforting ya kan. Terus juga dari segi operasional bisnisnya juga mirip-mirip gitu kan ya. Ya ternyata ditemukan ya handuk gitu loh. Nggak ada size-nya. Size-nya cuma face towel sama handuk mandi. Handuk muka, handuk mandi. That's it. Benar. Cowok-cewek bisa pakai. Ya. Filosofinya tetap sama ya dari kaos kaki ini ya. Jadi lu tipikal pebisnis yang sedetail itu. Ini menurut gua mungkin simple kelihatannya, tapi nggak semua pebisnis memikirkan ini jangka panjang loh, meminimalisir operation loh, cost loh, ini ngaruhnya ke sana loh gitu. Ini maksudnya nggak semua kayak lu bos gitu maksudnya, tapi lu memikirkan mungkin ya 1-2 tahun ke depan penjualan rame, ekspansi gue secara cost nggak begitu juga naik gitu kan, gitu. Karena
gue main di sizing nggak terlalu ini, operation juga ya masih ramping, aman gitu kan, gitu. Secara cost ya bisa dibilang cuan lu gede juga. Karena udah pernah sih Mas Andra ya kan, sebelumnya kan saya ngomong saya bisnis home and living itu ya ini agen filosofi ya. Lu mau main bisnis kembang api atau bisnis bola salju gitu kan ya. Myojin ini menurut saya bola salju ya kan. Yang home and living itu rada kembang api sih. Ibaratnya kita dar buka di Grand Indonesia, di Plaza Indonesia kita buka juga ya kan, di Pondok Indah Mall, dar gitu ya. Duit masuknya banyak tuh Mas Andra. Ya, woi sombong nih, banyak nih. Tapi keluarnya juga banyak karena kosnya juga gila-gilaan ya kan. Akhirnya kita kayak ya iya sih duit masuk banyak tapi keluarnya juga banyak, buat apa? Idealismenya dapat tapi ya in the end kan ini bisnis ya, kita bukan lagi bikin art ya. Iya benar bukan yang sesuatu yang cuman ingin di show off doang gitu, balik lagi back to reality. Bisnis ya cuan gitu kan maunya. Ini bisnis bukan untuk bio Instagram. Biasanya kan ada tuh yang founder of apa gitu loh. Bodo amat deh ini bisnis ada cuan ada enggak, bodo amat, yang penting keren. Ya, yang penting ada title-nya gitu ya gitu ya. Tapi maksudnya jadi pengen ini gua. Maksudnya nyambung ke ini, maksudnya ya poin positifnya anak-anak muda sekarang berani. Kalau zaman kita kan dulu ya umur nggak begitu jauh kita ya. Zaman kita dulu kan masih mikir lah, untuk mindsetnya masih nyari kerja. Sekarang kan walaupun ya bisa dibilang ya founder of apa untuk validasi untuk ini gitu. Tapi walaupun gue sih bilangnya mereka tuh explore gila-gilaan anak sekarang bos, pebisnis muda sekarang gitu. Tapi saking explore-nya nggak tahu mana yang dikonsistenin. Menurut gue ya gitu. Jadinya banyak cabang gitu. Tapi untuk explore, untuk pengetahuan mereka riset banget dalam gitu. Kalau tapi mana yang difokusin itu mereka saking banyaknya mungkin ya gitu. Jadi kalau zaman kita kan kayak lu kan satu-satu jalan kan, gitu. Kalau mereka sekarang bisa dibilang bisa jalan 3 berbarengan gue. Iya. Terus gue juga ngelihat banyak fenomena nih ya. Kayak misalnya di market misalnya Brexpot misalnya. Bener-bener mereka bikin brand ini khusus untuk ikut Brexpot. Abis Brexpotnya kelar, udah gitu loh. Itu serius bos? Ada. Gue nggak ngomong Brexpot ya, maksudnya mirip-mirip Brexpot gitu loh. Oke, berarti ada maksudnya brand yang bikin khusus untuk event itu. Tertentu, abis itu udah. Untuk buat apa ya? Nggak tahu juga motivasinya. Ya mungkin beda lah ininya ya, pemikirannya nggak satu pemahaman sama kita lah, perspektifnya beda. Tapi agak cukup unik sih. Oke, terus apa lagi bos rencana Myojin ini ke depannya? Setelah sekarang kan di berbagai marketplace sudah eksis kan, gitu. Terus pop up market itu udah eksis. Ke depannya goalsnya apa sih paling gede ini? Goalsnya mungkin untuk jangka dekat aku pengen kolaborasi sih. Pengen kolaborasi, jadi bikin koleksi bareng artis ABC gitu. Udah ada, itu opsinya udah ada gitu. Udah aku samperin juga orangnya, ya kan. Cuma again ya, kita punya kalkulasi ya. Saya bilang, Mas, one day kita bakal collab nih gitu, sama si artisnya ini gitu loh. So ya ditunggu aja lah. Berarti itu goalsnya buat collab ini dalam waktu dekat nih ya, targetnya ya, gitu dalam targetnya. Jadi cukup menarik sih Myojin. Atau nggak buka store offline? Offline untuk permanen store, belum. Ya to be honest juga ngeliat-liat ruko gitu kan, di area-area Tangerang sana, area-area Gading Serpong sana kan banyak tuh ruko-ruko baru yang mungkin secara operasional cost-nya masih terjangkau, tapi trafficnya juga oke. Cuma ya masih kalkulasi. Sekarang tuh kita paling pop up sama buka di mall sih sebenarnya. Kita kemarin jalan di Bekasi, ya kan, 3 bulan di Grand Galaxy Bekasi ya. Nah, yang kayak gitu-gitu aja sih. Buka di mall kayak booth gitu ya berarti? Ya, island. Let's say 3 bulan, abis itu nanti kita pindah lagi kemana. Berarti gitu. Mengejar ya. Jemput bola. Gitu. Jemput bola banget ya gitu. Tapi online-nya sekarang offline online gedean mana, Bu? Offline. 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 Oh, karena aku jualan consignment juga kan.
Oh, lu masuk ke ini juga ya? Kalau untuk di luar Jabodetabek biasanya kita consignment ya, gitu. Di consignment dev store. Art store. Art store. Iya, masuk sih brand lu Art store ini gitu. Art store, sekarang fashion store juga. Maksudnya masuk banget sih gitu. Maksudnya lu kerja sama desainer sebenarnya juga masuk, Bos. Iya sih. Gitu. Ini siapa yang ngedesain? Maksud dari warna, dari ini tuh campur-campur. Ada yang kita custom, ada yang memang dari pabrikan ada katalog nih kayak gini. Terus kita custom sedikit-sedikit gitu loh. Oh, berarti lu dari beneran desain, production, selling, marketing, selling, itu lu semua nih sekarang. Solopreneur, the real solopreneur. slash apa hemat kos. Tapi sekarang ada tim yang bantu dong. Tim gudang ada gitu. Maksudnya nggak semua yang ini kan. Lu juga harus mikirin untuk jangka panjangnya kan. Gitu. Myojin Jepang banget. Emang lu suka Jepang, Bos? Iya, gue suka segitunya Jepang ya. Gitu. Maksudnya ini sorry Bu, ini nggak tahu ya nanti mau di ini apa enggak ya. Ini brandingan lu Fujin banget, Bos. Ini banget maksudnya ya kalau di mall kan ada mereka yang besar, tapi kan udah tahu harganya kan. Iya, gitu. Harganya luar biasa, tapi lu dengan lokal brand, lu nggak takut ini dibilang apa namanya? Bisa dibilang ini mah bukan brand Indonesia gitu. Bukan brand Indonesia, maksudnya bukan brand lokal. Bukan brand lokal, karena brandingan lu ini bahkan dari ini lu dari Knitsock ini lu tulisan Jepang gitu. Udah pernah sih Mas. Jadi kita tuh pernah dapat DM gitu ya. Ditanyain gitu loh, ini pengirimannya dari Jakarta bisa nggak gitu loh. Tapi pakai bahasa Inggris gitu loh. Atau dia tanya, ada juga orang yang tanya, maksudnya kayak ini kirim ke Indonesia berapa lama ya? Nah, gitu loh. Kan. Dikiranya ini dari Jepang gitu loh. Tapi ya udah gitu loh, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Ya Mas, justru ya ada good, ada ininya juga lah ya. Selalu lah. Apapun decisionnya selalu ini kok, selalu ada gitu. kok. Gitu. Soalnya kalau gua ngeliat ini pasti gue bilang ini brand Jepang. Gitu. Soalnya lu dari packaging, dari segi fontnya ini. Semua Jepang banget, gitu. Maksudnya ini ya sampai paperback-nya aja Jepang banget ini. Lu bisa kalau nggak percaya sama gue, lu coba brand Jepang paperback-nya kayak gini. Bener nggak lu ini? Udah ngebungkusnya ini supaya Jepang banget nih, gitu. Dan memang kita ke arah sana sih Mas. Nah dari bahannya aja sama cuy ini, sumpah dari paperback-nya gitu. Arahnya ke sana emang. Arahnya ke sana. Look apa ya? Makanya kita 2024 tahun lalu ya, bulan Juni Juli itu kita sempat kita ngomongnya presence di Jepang, di Nara. Jadi Nara itu kan ibaratnya Sox Capital of Japan gitu. Kalau di Jepang tuh ya di Nara gitu kan ya. Ya kita ada jalan kerjasama di art store yang ada di Naranya. Ya udah kita taruh barang kita di sana. Apakah itu menjual dengan baik? Belum tentu. Tapi brandingnya dapat. Brandingnya ya karena apa ya? Jadi ini jujur ya, maksudnya bisa dibilang nggak semua orang mau pakai, Bos. Bisa dibilang itu konsnya ya, gitu konsnya gitu. Nggak semua orang berani pakai range umur lah gitu, maksudnya nggak semua orang bisa mau pakai coloring kayak gini. Tapi lu cukup berani ya karena segmennya itu lo hajar di situ ya. Marketingnya gimana, Bos? Sebenarnya kita ada juga sih yang polos-polosan gitu. Oh, I see. Ada juga yang polos-polosan. Berarti kan? Di lo hybrid ya. Iya, tapi memang ibaratnya gini lah, Mas. Kalau misalnya orang ngomong KFC jagonya ayam, ya kan. Tapi dia juga bisa kok jual perkedel kentang, jual yang lainnya gitu kan ya. Sama juga Pizza Hut atau Burger King gitu loh. Mereka juga jual ayam, iya kan. Sama juga kalau misalnya orang ngomong tentang Myojin ya taunya kaos kaki yang lucu-lucu yang warna-warni. Tapi kita punya juga yang untuk kantoran. Tapi brandingnya tetap yang ini coloring kan? Yang coloring. Ininya lu fokus brandingnya kan? Iya. Ya, konsepnya yang tadi lu bilang kan, Myojin itu kaos kaki yang mungkin bisa dibilang niche ya, customernya yang ini, tapi supporting untuk yang basic warnanya juga ada. Tetap ada, gitu. ya kan. Tapi ya tergantung keberhasilannya. Tapi lu berhasil berarti bisa dibilang SKU-nya banyak yang coloring yang dijual. Banyaknya
50-50 sih sebenarnya. 50-50. Biasanya tuh gini Mas, yang narik orang buat ke toko kita itu yang lucu-lucu ini. Tapi biasanya ujung-ujungnya check out-nya tuh paling yang warna-warna tuh 1-2. Sisanya tuh yang polosan gitu loh. Kayak gitu behaviornya. Jadi agak ini ya, unik ya. Unik banget ya, gitu ya. Unik banget. Wah, lu baca data marketing lu repot banget dong. Buat maksudnya ya lu pasti baca data kan gitu. Maksudnya nyampur kayak gini ya lu harus kuat apa ya, dengan Myojin ini adalah satu brand kaos kaki yang unik, yang inilah gitu. Sedangkan penjualan lu 50-50 juga nih gitu, yang apa hero SKU-nya bukan hanya yang corak gitu kan. Itu gitu. Intuisinya mesti bermain di Mas. Makanya. Wah, gila itu. Dan apa ya, perdebatan antara ini mungkin jadi challenge terbesar ya selama saya ngejalanin ketemu ini kan jadinya. Challenge terbesarnya itu berdamai dengan idealisme gitu loh. Antara branding gue kayak gini nih, saklek nih. Gue maunya hanya kaos kaki yang seperti ABC. Tapi pasar maunya gini bos. Ya kan? Bagaimana cara gue buat ngimbangin itu tuh kayak wah perdebatan nih gitu loh. Nah itu yang gue mesti berdamai tiap hari sih. Itu yang harus ya, karena bisa dibilang ya kita membuat suatu produk bisa dibilang kayak baby kita kan. Betul. Gitu. Maunya kan keluar karena dari otak kita itu sebisa mungkin tuh apa yang kita mau gitu. Tapi balik lagi bisnis itu bukan art yang secara idealis gitu. Tapi ya bisnis sih kita mau cuan lah. Gitu. Sama aja. Awal-awal kan kita target ini nih. Target justru yang lebih ke cowok gitu ya awalnya. Terus pas kita mulai baca data lagi nih. Kok 80% yang beli cewek. Gitu kan ya. Terus kayak kita shifting. Why not kita brandingnya langsung jadi yang ada bunga-bunga gitu ya. Yang ada main warna lah gitu. Tadinya tuh awalnya branding kita tuh nggak kayak gini Mas. Brandingnya tuh bener-bener flat banget. Warna hitam putih abu gitu loh. Cowok banget lah ya. Cowok banget gitu kan. Akhirnya ya shifting ke sana. Ternyata ya memang pas kita baca data, kita punya produk rata-rata unisex ya kan. Ada yang cowok juga. Tapi yang beli produk cowok pun yang beliin ceweknya. Iya, benar. Atau istrinya gitu. Iya, benar. Karena ya ini kaos kaki itu kaos kaki yang benar tadi bilang yang kalau cowok nggak begitu ini gitu, nggak begitu mention lah gitu. Tapi ya gue bilang kalau yang udah mention itu jatuh udah hobi. Fashionnya gitu. Bener. Gitu, bener gitu. Jadi kalau kaos kaki, kalau yang dibeliin istrinya ya dia nggak terlalu ini. Tapi kalau orang fashion, kaos kaki itu udah hobi. Gitu. Akhirnya ya udah approach kita kalau menjawab pertanyaan Mas Andra tadi tentang marketing ya, approach kita tetap ke ceweknya. Ibaratnya kita kalau misalnya jualan dog food gitu, makanan anjing, ya kita kan nggak target anjingnya. Kita target si ownernya gitu kan, sama juga gitu loh. Kita target si ceweknya. Si istrinya, si pacarnya. Karena data 80% itu cewek yang melakukan transaksi gitu ya. Itu cewek. Dan ini branding ya jujur tadi lu bilang make sense jadi unisex gue bilang sekarang bos. Gitu. Kalau tadi sebelumnya hitam abu cowok banget. Karena lu lihat data. Nah ini pebisnis yang membaca data nih gitu. Lu belajar experience dari sebelum-sebelumnya ya? Pasti dong. Pasti. Dan lu juga background lu tadi business consultant. Orang Markom saya. Markom. Saya dulunya budak korporat juga, ya kan. Backgroundnya itu dari shopping mall. Shopping mall. Tadinya saya shopping mall. Itu Markom di shopping mall. Abis itu pindah ke tenan, ya kan. Jadi ibaratnya saya dapat insight dua perspektif nih, ya kan, dari si tuan tanahnya sama di yang penyewa gitu loh. Gitu. Tapi lu di fashion ada kan? Ada experience. Di fashion atau interesting aja? Interesting aja sih. Interesting aja gitu loh. Belum pernah, maksudnya experience yang terjun as in korporat gitu. Belum. Tapi kan in the end semua tentang markom dan branding sih. Ya ujung-ujungnya benang merahnya ujungnya benang merahnya ke sana juga sih gitu. Ya, oke. Cukup menarik sih gitu. Oke, Myojin. So far sekarang total berapa SKU? Ratusan, banyak. Wah, gua nggak kebayang kalau lu jadi
bisnis sepatu sih itu. Operasionalnya luar biasa. Butuh gudang berapa banyak tuh? Asli. Berapa gede gitu. Kotak-kotak gitu lagi gitu kan. Ini ke packaging ya simple gitu. Udah ribuan gitu. Tapi itu continue terus ya gitu. Kita ini sih selalu ada yang baru sih, selalu ada yang baru. Makanya nih Mas, kita kan kampanyenya selalu ini ya, your style, your comfort, style in comfort. Itu hashtag yang kita pegang, style in comfort gitu ya. Karena di Myojin itu kita percaya there is no one style fits all. Nggak ada tuh yang namanya orang harus begini, harus begitu tuh nggak ada di Myojin, ya kan? Saya Mas Andra misalnya sukanya yang tebel misalnya. Saya sukanya yang panjang, yang pendek, yang tipis gitu loh. Ada gitu loh. Misalnya contoh deh, Mas minta tolong dong yang ada, kita punya yang bahkan transparan, bukan di dalamnya. Transparan. Di dalam. Ada orang yang suka kaos kaki tebel gitu loh. Ada yang suka transparan nih. Nah, kayak gini nih. Iya kan? Atau bahkan yang kayak gini nih. Ini kan dia mesh shock. Jadi kaos kaki jaring gitu loh. Kayak stocking ya? Iya. Nah, ini jaring nih. Jadi nggak panas. Biasa ibu-ibu ngaji nih. Nah. Ya benar. Yang maksudnya yang pakai gini-gini. Warna-warnanya gitu. Makanya apa ya? Ini juga again gitu loh, kayak pisau bermata dua Mas Andra, ya kan? Dengan campaign kita ini your style your comfort, ibaratnya lu mau panjang gua ada, lu mau kaos kaki pendek gua ada, lu mau kaos kaki tebel kita ada, lu mau yang tipis juga ada, bahkan transparan gitu kan ya. Ini kan pisau bermata dua ya. Ya. Di inventory-nya juga lumayan gitu. Ya, tagline lu sebenarnya ini banget sih, sarkas menurut gue ya. Your style, your comfort gitu. Tapi banyak orang yang memikirkan style-nya doang tanpa comfort-nya. Itu sebenarnya tagline lu tuh ya kalau orangnya ini kena sih ya, gitu, your style, your comfort gitu. Sedangkan sekarang kan yang penting lu lagi hype apa tanpa mempedulin kenyamanan karakter lu, asal pakai aja. Bener. Gitu. Jadi jadi ngelihatnya kayak ganggu gitu kan. Bener banget. Bukannya fashion malah ganggu gitu. Kalau dianya nyaman, oke gitu loh. Karena gini Mas, saya juga pernah nih ya, waktu itu ke pasar loaknya Korea, Dongmyo. Oke. Iya kan? Gue beli tuh celana yang lagi hype gitu kan ya. Yang pendek 3/4 terus yang kayak balon gitu ya. Yang kayak balon-balon gitu kan ya. Wah, bagus sih gitu kan ya. Dilihat bagus. Gue bawa pulang, kan di sana kan nggak nyoba-nyoba kan. Yang penting ukuran masuk beli gitu. Gue bawa pulang sampai ke Indonesia, pas gue pakai, terus pakai baju oversize, pas gue dicermin, anjir kok gue kayak pengemis ya. Kayak homeless gitu kan ya. Artinya gue nggak comfort gitu loh. Gue nggak comfort gitu loh. Itu install gitu loh. Tapi gue nggak comfort. So buat apa? Ya. Gitu loh. Jadi kalau gue menganalogi kalau fashion ya, semua tergantung dari karakter diri lu. Itu yang akan mempengaruhi produk yang lu pakai. Gitu. Lu mau pakai apapun style lu, misalnya lu mau lagi olahraga, mau rapi, formal, mau casual gitu. Asal karakter lu dapet, itu akan jadi lu gitu. Yes. Gitu. Kan kita yang pakai si fashion ini ya, jangan sampai si fashionnya yang pakai kita. Nah, bisa dibilang ya analogi itu kan, pempek sama cuko gitu kan. Sebenarnya kan mainnya itu cukoknya kan, pempeknya ini yang kita pakai sehari-hari kan supportingnya sebenarnya, tapi yang dijual kan pempeknya. Iya ya kan gitu. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi gitu. Makanya nggak bisa tuh cuma install. Kalau menurut saya ya, menurut Myojin ya, nggak bisa install doang, tapi lu nya nggak comfort, ya kan? Atau kalau misalnya comfort doang, kayaknya kurang ya zaman sekarang ya. That's why ya your style, your comfort, style in comfort gitu loh. Lu styling tapi tetap lu nya comfort. Benar. Itu gue setuju banget sih gitu. Karena maksudnya juga kadang gue ya bukannya gue ini ya, mungkin ya beda orang masing-masing lah ya gitu. Kita masuk ke Jubelio nih, Bos. Udah berapa lama sih join Jubelio? Nah, sebenarnya waktu awal-awal gue bisnis yang home and living itu, gue udah pakai Jubelio tahun 2020, tapi masih yang V1. Oke. V1, terus kita be fair aja, itu banyak bugnya, yang V1 ya. Akhirnya kita pindah, karena kebutuhan kita hari itu jadinya lebih ke POS. Dan belum ada POS kan hari itu ya. Kayaknya gue tahu deh brandnya. mungkin. Pero ya? Bukan ya? Oke. Bukan, ya kan. Abis itu kita pindah ke kompetitor, ke tempat lain yang memang fokusnya di POS ya kan, fokusnya di POS. Balik lagi ke Myojin ini pas
pas saya bikin Myojin awalnya kan masih manual tuh. Manual, terus pas udah memutuskan untuk mesti pakai omnichannel nih gitu ya. Research ya kan, ketemu Jubelio, sempat ada skeptis tuh. Iya kan? Ternyata pas lihat udah nggak kayak dulu. udah versi 2 gitu ya. Terus gue ulik-ulik, seru ya. Akhirnya sign up. Jadi dari 2023 kayaknya. Oke, itu untuk Myojin sebenarnya udah kenalnya dari 2020 untuk home bisnis living lo yang lain, sempet akhirnya balik lagi. Jadi kayak balik lagi ke mantan lah ya. Ya itulah maksudnya gue bilang, maksudnya kita selalu mengejar ya balik lagi sama kayak lu, product fit market itu gimana ininya, makanya mungkin 2020 waktu itu mungkin kurang fit di market, terutama di Myojin kan salah satu market Jubelio lah gitu. Ya, terus 2022 lu datang dengan lihat Jubelio dengan ini, balik lagi. Perubahannya jauh banget kan. Jauh banget. Gitu. Jadi maksudnya itulah yang selalu Jubelio juga tanamkan gitu. Ya kita gimana nyari produk fit susah loh bos. Iya. Gitu. Apalagi range-nya kan bermacam-macam ya. Nah, benar gitu. Berarti kita berhasil sekarang untuk dari mencari produk fit sehingga customer yang tadinya jadi balik lagi. Benar. Oke, so far experience apa bos setelah pakai Jubelio yang versi 2 yang sekarang? Versi 2 benar. All good, seamless gitu loh. Karena kan kayak kita bahas tadi ya Mas Andra ya. Zaman sekarang marketplace juga makin hari makin mencekik gitu ya. Kita nggak bisa cuma main di online doang gitu kan ya. Kita juga main consignment, main pop-up store ya kan. Artinya apa? Kita butuhnya udah bukan sekedar omni-channel yang connect-connectin multi-channel lagi. ya. Udah multi-channel ya kan. Makanya di Jubelio tuh ibaratnya ada web store-nya ya kan. Ada POS-nya. Web store pakai Jubelio store sih? Nah, ini kejadian sama nih. Web store-nya itu awal-awal tuh saya pakai Jubelio Store. Oke, ya versi kan? 1. Versi 1, ya kan? Terus karena ada satu dan lain hal, akhirnya udah deh pindah, ya kan? Pindah, tapi tetap konekinnya ke Jubelio. Terus baru diinfo katanya yang versi 2 itu ternyata menjawab konsiderasi saya hari itu. Ya elah, websitenya udah jadi. Ya sebenarnya ya balik lagi tuh kita dari produk fit. Karena dulu kan kita versi 1 kan pakai back-end-nya pakai ini orang lah gitu. Terus ada keterbatasan lah untuk kita explore. Akhirnya kita putuskan untuk scratch dari awal, ya baru launching di tahun ini. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan price list yang jauh lebih make sense kan, gitu. Ya mungkin bisa start karena ya mungkin untuk the next brand-nya lagi gitu maksudnya, karena kita kan udah include semua. Tapi bener sih maksudnya gini ya. Saya sih ini ya. Kemarin juga kan kita sempat saya sempat datang ke acaranya fan sharing gitu ya. Sama teman-teman satu meja tuh saya ngomong gitu loh. Maksudnya, ini lu bayar Jubelio, lu udah dapet ini kenapa nggak pakai gitu loh. Iya kan? Karena kalau misalnya dengan kondisi saya sekarang quote unquote belum punya website, wah, saya pasti kejarin gitu loh. Akan saya pakai itu. Gitu. Karena memang penting banget sekarang. Ya, penting kayak lu punya rumah sendiri. Betul. Gitu. Betul. Ya, lu rumah sendiri kan lebih luas kan. Iya. Lu mau tengkurap kayak mau apa gitu. Benar. Even untuk consignment juga kita kepake banget loh. Saya nggak tahu ya apakah Jubelio ada fitur khusus ini, tapi sekarang tuh saya pakai untuk di consignment juga. Misalnya saya consignment di toko A gitu ya. Quote unquote saya bikinin gudang di toko itu. Multi warehouse. Nah, itu kepake banget sih untuk kita nge-track stok ya kan. Apalagi Mas Andra tahu sendiri ya, inventory kita SKU-nya lumayan banyak ya kan. Nah, itu kan decision-nya semua kita nggak bisa dong pakai intuisi cap cip cup. Oh, mau produksi yang mana lagi ya, ya kan. Kita mesti lihat dari ininya ya. Karena ya kalau maksudnya bisa dibilang sekarang market itu per detik loh berubahnya gitu. Kalau kita based on data kita udah set nih based on 2 tahun terakhir, mungkin bulan Juni kata SKU yang ini yang gede gitu. Ya belum tentu juga akan ini karena segitu dinamiknya digital ini gitu. Makanya mudah-mudahan ya dengan adanya Jubelio itu bisa support banget sih dengan kecepatan, dengan speed yang sekarang bisa dibilang digital. Ya sekarang lu balas chat sebentar aja udah tinggal sama customer. Iya. Gitu kan sebenarnya. Support banget sih sama yang
ini deh, ini mungkin shout out ya buat tim customer service-nya Jubelio. Gua nggak tahu sih timnya kayak gimana, banyak atau gimana, tapi tiap kali gua ada kesulitan tuh nyaut aja. Sampai gua kemarin ketemu sama ini ya, Bu Naomi ya. Gua tanyain, Bu Naomi, lu pada tuh pakai AI apa orang sih gitu loh. Karena gue jam 12 malam chat aja tuh dibalas dan balasnya tuh secepat itu. Kayak berasa kayak lagi chat sama chat GPT. Ini sebelah nanti lu lihat orangnya gitu. Itu yang ya itu customer excellence ya gitu maksudnya. Sebis apa ya? Ya walaupun sekarang zamannya AI gini-gini maksudnya human to human itu menurut gue masih penting sih. Benar. Ya, AI itu hanya tools menurut gue sih gitu. Tetap aja human lebih seneng di ini dengan human. Bener. Nah, cuma kan biasanya kalau misalnya di tempat lain kan human kan nggak bisa 24/7, nggak bisa cepat itu. Nah, ini yang bikin saya terkesima tuh kayak anjir, ini yang balas human tapi kinerjanya bisa kayak AI gitu loh. Secepat gitu. Itu dan kayak kasih solusi tuh benar-benar ada screenshotnya, ada apa ya, panah-panahnya gitu ya. Jadi jelas banget gitu loh. Makanya dari awal tuh kita nggak pernah onboarding Jubelio pun orang gudang saya paham-paham aja. Karena udah flow-nya udah ini. Oke, berarti ya baik lagi ya customer service kita ya gitu. Atau ada kritik nggak, Mas? Kritik. Apa yang mau ya demandnya lah, demandingnya lah bisa dibilang. Demandnya ya, POS udah pakai kan? Tapi udah. POS pop up udah pakai kan? POS pakai gitu loh. Demandingnya kayak nggak ada sih ya. Cuma kemarin sempat discuss juga gitu loh. Harapan kali ya, harapan kedepannya saya nggak tahu, mungkin udah develop kali ya. Semoga ada ini sih. Analytics. Loyalty apa CRM? Iya, loyalty sama CRM. Ya, karena kalau loyalty aku juga udah riset semua gitu kan. Loyalty itu kan burning money untuk seller. Seberapa besar mereka mau burning money? Iya. Gitu. Ya makanya aku make sure lagi loyalty apa CRM. Gitu kan. Kalau loyalty udah pasti kita burning money dong. Iya, gitu. Iya. Maksudnya kemarin juga banyak yang minta itu, tapi pas ditanya balik gitu, maksudnya seberapa besar lu mau burning money buat customer lu gitu. Tapi kalau CRM kan lebih ke itu membantu untuk marketing lu. Iya. Nah, itu kan ya sebenarnya tinggal itu loyalty udah develop gitu by the way gitu. Oh wow. Itu on develop lah gitu. Tapi kedepannya kita mau stretch lagi ke CRM itu sih mungkin gitu, karena lebih dalam lagi, karena analisis itu kan yang kalian apa ya market butuhkan sekarang kan dari semua penjualan mereka ininya. Daripada ekstrak ke ini terus manual ya, kalau Jubelio bisa dengan ya mungkin dengan ditambahkan teknologi AI lebih memudahkan gitu kan semuanya. Tapi aku sih pribadi berharap banget sih loyalty, karena aku tuh tipe yang ini sih Mas Andrea ya, I'm a firm believer of organic. Iya kan? Sama sih. Oh sama ya? Sama-sama. Soalnya menurut aku kalau misalnya kita nge-ads doang, naik, nanti kalau misalnya nggak ads lagi turun, ketergantungan. Benar. Tapi kalau loyalty itu menurut aku kayak itu sama-sama burning money kan sebenarnya kan. Daripada gue burning ke ads ya kan, mending gue alokasiin ke customer dan walk of mouth juga kan. Give back gitu. Tanya tim marketing gue gimana gue sama ads itu, ya lu kalau kaget lah kalau budget ads gue gitu, tapi organik gue bisa diadu sama gitu. Kemarin waktu fun sharing Jubelio ya kan ngobrol nih sama teman-teman satu meja gitu ya, tanyanya udah bukan lu pakai ads apa enggak, bukan, tanyanya budget lu berapa, budget ads lu berapa. Terus gue bilang gue nggak nge-ads tuh. Oke. Ada lagi gak Mas Fendi untuk insight Jubelio-nya atau experience-nya? Experience-nya itu aja sih. So far udah oke ya, customer service kita udah juara. Oke. Thank you banget. Shout out buat ini nih tim CS-nya nih. Thank you banget Mas Fendi untuk waktunya, ini jauh-jauh dari BSD gitu. By the way, thank you banget ya. Thank you juga. Respect banget thank you juga. Mudah-mudadan apa yang direncanakan dalam waktu dekat maupun jauh untuk Myojin atau keluarga Mas Fendi sendiri akan berjalan sesuai yang diinginkan dan terbaik lah. Amin. Thank you. Sehat selalu Mas.